Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fadila M. Waci, NIM A11122028. Saya dari kelas A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah film dan menentukan ide, ego, dan superego dalam film tersebut. Pertama-tama, saya akan mereview film favorit saya yang berjudul I'm Perfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Nah, jadi film ini menceritakan tentang seorang wanita yang bernama Rara yang bisa dibilang tidak sesuai dengan standar kecantikan yang ada di Indonesia. Nah, dari kecil, Rara sudah memiliki kulit sawo matang dan bentuk tubuh yang terbilang lebih besar dibandingkan dengan norma berat badan yang berlaku. Nah, berbanding terbalik dengan adiknya yang bernama Lulu yang memenuhi kriteria perempuan cantik yang dibangun oleh masyarakat, yaitu cantik, tinggi, putih, rambut lurus, dan feminim. Nah, inilah yang membuat Rara sering mendapatkan penghakiman atas bentuk tubuhnya. Nah, walaupun demikian, Rara memiliki Dika, yaitu kekasihnya yang mencintai Rara apa adanya. Nah, dalam film ini, konflik dimulai saat Rara mendapat perlakuan diskriminasi di kantornya. Rara yang terkenal pintar dan termasuk seorang senior harus terhalang perjalanan karirnya karena penampilannya yang tidak merepresentasikan brand kosmetik tempat ia bekerja. Nah, ini yang membuat Rara menjadi sedih dan kecewa, namun berkat dukungan keluarga, pacar, dan teman-temannya, Rara mendapat motivasi untuk menurunkan berat badan dan lebih menjaga penampilannya. Nah, namun setelah keinginannya tercapai, ternyata hubungan Rara dengan support sistemnya ini malah menjadi berantakan. Namun pada akhirnya Rara sadar akan kekeliruannya tersebut dan segera memperbaiki semua kesalahan yang telah ia perbuat. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ide, ego, dan superego dalam film I'm Perfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Nah, yang pertama ide. Ide ini merupakan bagian tak terkendali dari kepribadian yang didorong oleh naluri dan keinginan yang tidak disadari. Dalam konteks film ini, Rara bisa dianggap sebagai perwakilan ide. Rara sering bertindak impulsif dan tidak memikirkan konsekuensi dari tindakannya, terutama dalam hal penampilan. Nah, contohnya ketika Rara sedang depresi, maka ia akan melampiaskannya dengan segera mengonsumsi coklat dengan porsi yang tidak normal. Nah, ini mencerminkan dorongan naluriah tanpa mempertimbangkan konsekuensi dan dampak tersebut bagi tubuhnya. Nah, yang kedua, ego. Jadi, ego ini merupakan bagian kepribadian yang cenderung bertindak dengan realistis dan rasional. Nah, mencoba untuk menjaga keseimbangan antara keinginan individu dan realitasnya. Dalam film ini, Dika dapat dianggap sebagai perwakilan ego. Nah, Dika ini adalah seorang pria yang ambisius dan berusaha keras untuk meraih kesuksesan dalam pekerjaannya. Nah, namun dia juga mempertimbangkan konsekuensi dari tindakannya dan berusaha untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan hubungan romantisnya dengan Rara. Nah, meskipun dia tergoda untuk mengejar kesuksesan karir, namun dia juga menyadari pentingnya hubungan emosional dan moral dalam hidupnya. Dan yang terakhir ada superego. Jadi superego ini mewakili standar moral yang tinggi dan cenderung berperilaku sesuai dengan norma-norma sosial. Dalam film ini, Faye bisa diidentifikasi sebagai perwakilan superego. Jadi Faye ini adalah sahabat baik Rara yang memiliki prinsip-prinsip moral yang kuat. Nah, dia selalu berusaha untuk bertindak sesuai dengan norma-norma sosial dan memenuhi harapan orang-orang di sekitarnya, terutama dalam konteks karir dan hubungan persahabatannya. Nah, Faye sering menjadi suara hati nurani bagi Rara, mengingatkannya tentang nilai-nilai moral dan kesadaran akan konsekuensi dari tindakannya. Nah, dengan demikian, melalui karakter-karakter ini, film I'm Perfect, Karir, Cinta, dan Timbangan menggambarkan dinamika kompleks antara ide, ego, dan superego dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan saya mengenai ide, ego, dan superego dalam film I'm Perfect, Karir, Cinta, dan Timbangan. Semoga penjelasan saya tadi dapat menambah wawasan serta memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman yang telah menonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.